Itu jawabannya nih Pak. Ada lagi monggo pertanyaan berikutnya. Dalam Ustaz. Iya. Ustaz, pertanyaan yang pertama ini. Tadi disampaikan bahwa kita mendirikan bangunan di atas kubur itu kan dilarang ya. Itu pemaknaan saya apabila itu di makam umum Ustaz. Kalau seandainya makam itu makam keluarga yang sifatnya memang itu khusus untuk keluarga kita, supaya itu menjaga kebersihan maupun apa, terkadang kita dikasih payungan di atasnya. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, mengenai tadi masalah yang kita tawasul doa kepada orang yang sudah meninggal itu kan tidak diperbolehkan Ustaz ya. Tadi kecuali apabila kita minta doa kepada orang tua yang masih hidup. Menjadi pertanyaan saya, ada fenomena terkadang orang tua sudah meninggal. Nah, seperti yang dicontohkan suatu misal ada tes CPNS atau ujian yang lain. Boleh enggak kita itu datang ke makam dan istilahnya seperti yang tadi disampaikan, minta doa pada saat seperti masih hidup. Yeah. Itu yang kedua. Satu lagi Ustaz ya. Yang ketiga, mengenai tadi kita tidak terbolehkan istilahnya membani si sakibul musibah seperti makan itu tadi ya. Tapi non sewu ini di desa kami itu ada istilahnya kayak tradisi. Mereka sebelum meninggal itu sudah mempersiapkan. Dalam arti seperti ini. Nanti tolong kalau saya meninggal, saya sembelihkan sapi. Tapi itu pada saat masih hidup Ustaz. Nah, apakah seperti itu kira-kira diperbolehkan Ustaz? Nggih, matur suwun Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fardhu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kajian rutin Ahad pagi Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang bab jenazah. Kita insyaallah sudah sampai kepada kaifiyatud dafni. Tinggal 3 pembahasan. Kaifiyatud dafni atau cara menguburkan mayat, ta'ziyah atau hal melawat, kemudian ziyaratul kubur. Kalau lutut kita selesaikan. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ahmilul janazah ba'da as-salati 'alaihi ila al-maqbaratil musri'in. Maka kemudian sesudah disolatkan, bawalah jenazah itu ke pemakaman sesegera mungkin. Jadi kemudian setelah dikafani, selesai disolati, segerakan untuk dimakamkan tanpa perlu ada delay. Jangan sampai di delay seperti penerbangan itu Pak. Ini kan jenazah sama-sama terbang ini. Jangan di delay. Segerakan, kata Rasul. Wa sayyuha masina haulaha qaribina minha samitina. Dan iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya. Iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya, dekat padanya, samitina, dengan diam. Ini kemudian menjadi adat yang berbeda di setiap kali kita mengantarkan jenazah di Indonesia ini. Ada kebiasaan apa? Sambil mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu nggih? Nah,
Sekalipun memang tidak ada larangan untuk mengucapkan kalimat tahlil sambil mengiringi jenazah, tidak ada larangan. Hanya saja kemudian tuntunannya itu adalah dengan diam. Mengapa? Ini saya bacakan hadisnya. Wali hadisil Abi Hurairah mutaqaddimi, dan menilik dari hadis Abi Hurairah nomor hadis 226 dari Imam Bukhari. Innallaha yuhibbus sumta indas salasa. Sesungguhnya Allah itu lebih menyukai engkau dalam kondisi diam dalam 3 hal. Yang pertama, inda tilawatil Quran. Apabila engkau dibacakan Al-Quran, maka diamlah. Yang kedua, wa inda zakhfi. Dan apabila engkau waktu perang. Jadi perang itu juga ada adabnya, Pak. Jadi jenengan ketika perang tembak-tembakan ambek meso-meso ya tidak boleh. Ya dengan diam, konsentrasi saja. Dan yang ketiga, wa inda janazah. Dan apabila kemudian engkau menyertai jenazah. Nah, baik. Ustaz, apakah tidak boleh kita kemudian mengucapkan kalimat tahlil? Tidak ada larangan. Hanya saja Allah lebih menyukai dia. Yang jadi problem itu kan kemudian kita sambil mengantarkan jenazah, kemudian yang paling belakang sambil bawa kotak Indomie, Pak. Minta sumbangan itu. Apalagi kalau jenazahnya lewat jalan besar itu sambil nyetop lalu lintas itu. Itu soal teknis saja. Saya lanjutkan. Wala takhrujin nisa litasyi'. Dan janganlah seorang wanita keluar untuk ikut mengiringinya. Kenapa? Nah, ini ada hadis juga. Wali hadisil ummi Atiyah qalat nuhina an ittiba'il janazah wa lam yu'zam alaina. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kami dari menilik hadis Ummil Atiyah, ia berkata, kami para wanita ini dilarang mengikuti jenazah. Meskipun larangan itu tidak diperkeras oleh Rasul. Ini yang ini yang matan dari Imam Bukhari dan Muslim. Artinya tidak diperkeras itu tidak dipertegas, hanya dilarang saja. Berbeda dengan wali hadisil aidan inda Tabrani wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Imam Tabrani, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahahunna, jelas kalimatnya, nahahunna, dilarang keras bagi mereka, ayyakhrujna fi janazah, pergi keluar untuk mengiringi jenazah. Apa asbabul wurudnya? Kenapa sebab Rasul kemudian bersabda seperti itu? Ada asbabul wurudnya. Dulu di era budayanya orang Arab jahili, tidak hanya dulu sampai sekarang juga. Jangan kalau di Saudi, di Mesir, itu kebiasaan wanita-wanita Arab ketika ditinggal mati suaminya itu luar biasa histerisnya, Pak. Jerik-jerik, nyopek-nyopek baju, kemudian sambil gebrak-gebrak dan lain sebagainya. Kehisterisan seperti itu oleh Rasul tidak boleh. Yang diperbolehkan itu hanya nangis saja cukup. Boleh, itu maksimal sudah. Sampai histeris yang seperti itu tidak boleh. Di era Rasul ini kemudian hal-hal seperti itu mempersulit pemberangkatan jenazah ke liang lahat. Akhirnya dilarang oleh Rasul, wanita di rumah saja. Yang yang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman adalah
lagi. Itu sebabnya begitu. Pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan fikih. Ustaz, itu kan wanita Arab Ustaz. Kita ini kan wanita Jawa Ustaz. Kalau ditinggal mati suami ya paling sesenggukan saja, menes gitu, akeh utangnya boleh. Tidak sampai teriak-teriak Ustaz. Berarti tidak apa-apa nggih saya mengiringi? Ya tidak, karena memang tasri'iyat, karena sudah disyariatkan, dilarang oleh Rasul, ya sudah. Jadi kemudian alasan kenapa wanita tidak boleh mengiringi jenazah itu karena sebab hadis ini, bukan dikarenakan masa iddah. Masa iddah itu bukan larangan wanita keluar rumah, bukan. Masa iddah itu bukan larangan wanita gincuan, bukan. Masa iddah itu bukan larangan wanita untuk bersolek, tidak. Masa iddah itu adalah larangan untuk bagi wanita baik yang dicerai atau ditinggal mati suami untuk melakukan pernikahan kembali. Jelas di dalam Al-Quran itu. Kalau ditinggal mati suami berapa? 4 bulan 10 hari. Itu kalau ditinggal mati suami. Berbeda masa iddah ketika dicerai suami dan lain sebagainya. Ada ketentuannya. Itu masa iddah. Hikmahnya apa? Ketika kemudian menikah kembali, hikmahnya itu tidak tercampur dengan mantan suami, baik suami yang menceraikan dia atau yang meninggalkan dia, meninggal dunia gitu. Ketika mempunyai anak kembali, itu jelas nasabnya. Hikmahnya di situ. Sekarang sebelum jenengan tanya, saya jawab dulu lagi. Loh Ustaz, suami saya ini adalah kerja di luar negeri Ustaz. Kerja di Saudi jadi TKI. 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Bang Toyib ini Ustaz. Otomatis kan si istri ini dalam kondisi suci atau tidak? Suci atau tidak? Wong 3 kali lebaran tidak dikumpuli Pak. Suci. Kalau suci kemudian, nah ini tadi hikmahnya agar tidak tercampur. Lah ini suci ya. Qadarullah ternyata si suami ini pulang dalam kondisi jenazah Pak, mayit. Dalam kasus yang seperti ini, si istri ini ketika ditinggal mati suaminya dalam kondisi seperti ini boleh langsung menikah atau nunggu masa iddah? Nah, ini soalnya bapak-bapak ini diem. Nah ibu-ibu itu boleh Ustaz, kocik nyelek tidak boleh Ustaz. Nah, jawabannya apa? Karena tasri'iyat, karena sudah disyariatkan oleh Allah, mau tidak mau, sebab dan tanpa sebab itu harus tetap menaati masa iddah. Tidak boleh langsung tetap. Karena apa? Karena sudah disyariatkan. Tidak peduli itu kemudian suami dia dalam kondisi suci atau tidak suci, harus tetap menaati masa iddah. Karena memang sudah disyariatkan. Bukan karena sebab saya suci maka boleh langsung menikah kembali, enggak. Berbeda dengan bapak-bapak, istrinya baru kemarin menikah, sekarang nikah lagi boleh Pak. Itu istimewanya. Baik, saya lanjutkan. Wala tajlisu hatta tudha'a, dan janganlah engkau duduk hingga jenazah itu diletakkan. Wa idza ra'aitumul janazah faqumu hatta tahlufakum aw tudha'a walau janazah yahudiyyin. Dan apabila engkau melihat jenazah, meskipun sekalipun jenazah itu adalah seorang Yahudi, maka berdirilah hingga engkau dilaluinya atau diletakkannya. Nah, ini
adab ketika kita melihat jenazah. Ada riwayat Rasulullah saat itu ketika duduk satu majelis dengan para sahabat di Masjid Nabawi, ada jenazah seorang Yahudi lewat. Maksudnya itu tidak berjalan sendiri, Pak. Maksudnya itu digotong lewat. Rasul mau seketika itu memberhentikan pembicaraan beliau, langsung berdiri. Ini luar biasanya Rasul menghormati manusia, memanusiakan manusia. Sekalipun sudah jadi mayit, sekalipun itu non muslim. Jadi adabnya begitu. Kita yang tidak tahu kemudian pangapunten, kadang-kadang ada jenazah yang lewat itu kita ya tetap santai-santai depan teras gitu nggih. Ya tidak berdiri menghormati. Itu adabnya harusnya berdiri menghormati. Maka pertanyaan fikihnya adalah, Ustaz, Rasul terhadap jenazah seorang Yahudi saja berdiri. Boleh tidak saya nyelawat ke tetangga saya yang non muslim? Boleh, tidak ada larangan. Boleh, Rasul sering itu. Ada tetangga beliau itu yang orang Yahudi, orang Nasrani, Rasul melawat itu. Boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, boleh tidak mendoakan? Ah, itu beda server, Pak. Beda server. Sini Indosat, sana sudah XL atau Telkomsel itu. Tidak nyambung sinyalnya. Itu begitu. Saya lanjutkan. Wadfinuha fi hafrin hasanin amikin. Dan kuburlah mayat tersebut dalam lubang yang baik dan dalam. Lubang yang baik dan dalam itu tidak harus 2 meter. 2 meter itu bukan SOP-nya Rasul. SOP-nya penggali makam. Ya kalau sekiranya sudah baik, dalam cukup, ya cukup. Tidak harus 2 meter. Ustaz, saya makamkan 24 meter. Wah, itu ngeduk sumur, Pak. Wal khidu laha lakhdan wansibu 'alaiha labina nazban. Buatlah baginya galian lahat serta pasanglah di atasnya batu. Jadi kalau sudah ditutup lahatnya itu kan fi maqbaratil muslimin, dalam kuburan kaum muslim. Jadi Rasul memang memerintahkan ketika sudah ditutup diberi tanda tumpukan batu di atas sisi kepalanya. Tumpukan batu itu berubah menjadi batu nisan. Batu nisan sekarang karena gampang patah, tulisannya mudah pudar, diganti dengan kayak prasasti itu loh, Pak. Nggih. Entah itu marmer, entah itu guys, pokoknya prasasti, tidak apa-apa, itu tanda. Memang dianjurkan oleh Rasul sebagai pembeda antara muslim dan non muslim. Nah, wa qulu inda wadhihi fi qabri wa adkhiluha min kibalir rijalil qabri, dan masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur. Ini pangapunten sangat SOP-nya yang sering dilewati. Cara memasukkan mayat itu seringkali kan kebiasaan kita itu orang 3 orang atau 2 orang masuk ke dalam. Nggih. Ini mayat, ibaratnya ilustrasinya ini mayat. Memasukkannya itu dari samping. Ini makamnya segi panjang. Memasukkannya kan dari samping biasanya. Paling mudah karena tangan langsung seken nggih, Pak. Agar tidak jatuh si mayat ini. Justru yang dilakukan Rasul itu boten, tidak begitu. Memasukkannya itu dari arah kaki lubang liang lahat. Jadi kalau ini kepalanya dimasukkan dari arah kaki. Loh, begini, bukan begini tapi begini. Itu kesunahannya begitu. Sambil kemudian orang yang ada di dalam ini mengucapkan
bismillahi wa ala millati rasulillah. Ketika nampani mayat, nggih, nampani kepala dan leher atau punggungnya begini ini, bismillahi wa ala millati rasulillah, masuk pelan-pelan. Begitu kesunahannya. Kalau kita kan sing penting melebu. Nah, ini setelah jenengan paham baru nggih bismillahi wa ala millati rasulillah. Wasturu ala qabri unsa khina dafniha, serta tutuplah atas kubur mayat wanita waktu dikuburnya. Adabnya itu, kesunahannya, kalau jenazahnya wanita itu kemudian dibukanya di dalam, bukan di atas. Ditutup kain dulu. Kesunahannya, kalau memang itu tidak pingin nyunah ya tidak apa-apa. Maksudnya itu yang namanya sunnah itu kan dilakukan dapat pahala, tidak ya tidak apa-apa. Misalkan ribet Pak, itu karena makamnya sempit, dempet-dempetan, ya tidak apa-apa, langsung dibuka kainnya. Jadi kalau jenazah wanita ditutup kain dulu, kainnya kemudian dibuka ketika sudah di dalam. Cuman itu kan jarang dilakukan Pak. Karena apa? Ruwet enggak? Baik. Dan ini yang perlu diperhatikan. Wal yanzil fi qabriha man lam yuqarif lailatahu, dan turunlah ke dalam kuburnya orang yang tidak berhubungan badan pada malam harinya. Ini yang tidak tahu kita kadang-kadang. Riwayatnya bagaimana? Rasul ketika anak perempuan beliau wafat, itu kemudian tanya ke para sahabat, siapa yang semalam tidak berhubungan dengan dengan istrinya? Gitu. Ditanya sama Rasul. Jawablah salah satu sahabat, ya sudah, kamu yang masuk liang lahat. Yang berhubungan dengan istrinya saja tidak boleh, apalagi yang bukan istrinya, Pak. Oh, kayak paham. Gitu ya. Sekalipun Ustaz kan sudah suci, sudah mandi junub. Iya, ketentuannya tidak boleh. Jadi yang turun itu yang semalam tidak melakukan hubungan suami istri. Itu yang masuk liang lahat. Begitu. Cuman ada perbedaan dari para ulama, ada dua pendapat. Ketika anak beliau, anak Rasul ini yang bernama Ibrahim wafat, itu Rasul tidak tanya begitu. Tidak tanya begitu. Maka perbedaan pendapat ulama ini, apakah khusus jenazah wanita saja, atau seluruh jenazah tidak boleh yang masuk liang lahat ini yang semalam melakukan hubungan suami istri. Kalau Imam Syafi'i Pak, kenceng Pak, pokoknya yang semalam itu berhubungan suami istri tidak boleh, baik itu jenazah laki-laki maupun perempuan. Kalau Imam Syafi'i. Imam yang lainnya tidak, Maliki, Hambali, Hanafi, itu bagi hanya jenazah perempuan. Ya kalau kita bermadzhab Syafi'i ya maka baik jenazah laki-laki maupun perempuan tidak boleh. Baik. Ini SOP yang juga pangapunten, tukang gali kubur ya jarang paham ini. Wada'uhu mustaqbilil qiblah, dan letakkanlah jenazah tersebut menghadap kiblat. Wa taqburu mautakum khina tatlu'u syamsa bazighah hatta tartafi'a wa khina yaqumu qa'imudz dhahirah wa khina tadhifu li ghurubil hatta taghrub. Dan janganlah engkau menguburkan mayat pada waktu matahari terbit. Ini larangan menguburkan mayat. Waktu-waktu larangan menguburkan mayat. Satu, ketika matahari terbit. Matahari terbit ini apa? Fajar sotik. Fajar sotik ini tanda masuk waktu subuh. Ya kalau subuh-subuh begitu ya sholat subuh dulu, dinteni sampai nopo? Sampai kelihatan mataharinya baru dilakukan pemakaman.
jangan persis pas subuh. Terus kemudian pada waktu matahari tepat di atas kepala, waktu zuhur. Artinya apa? Ya sholat zuhur dulu, baru melaksanakan pemakaman. Dan larangan yang terakhir waktunya kapan? Di huruf bisamsi. Waktu huruf ini apa? Surup ini ke waktu maghrib. Kalau sudah datang waktu maghrib, sekalian saja ketika matahari terbenam pada maghrib. Itu larangan waktunya untuk memakamkan jenazah. Wala tarfa'u ziyadatan ala sibrin. Nah ini, dan janganlah engkau berlebihan menambah ziyadah, berlebihan dalam menguburkan mayat itu, nambahi gundukan ini kalau Pak, ya jangan berlebihan. Sak trek di ditutup ndek mriku ya jangan, ya secukupnya saja. Ala sibrin. Bahkan kemudian batasannya kata Rasul ya cukup sejengkal saja. Bedanya kalau jengkalan ini kan repot ini. Jengkalane wong Jawa kali jengkalane wong Arab zaman Rasul itu kan. Nah, ya secukupnya saja untuk memakamkan ini. Nah, ini kemudian pangapunten harus saya utarakan karena ini memang disampaikan oleh Rasul, wala tabnu alaihi binaan, dan janganlah engkau membangunnya di atas kubur, membuat bangunan di atas kubur. Itu larangan keras itu Pak, membangun bangunan di atas kubur. Lah kita ini pangapunten sangat di Indonesia ini sudah menjadi kebiasaan. Ada makam begitu anaknya itu ziarah kubur, loh kok makami bapak ono sing naburi kembang. Akhirnya diapii, temboki, bahasa Jawanya dikecing. Begitu diapii, loh kok akeh sing ziarah. Akhirnya dipayupi Pak, dikai kanopi Pak. Begitu dikai kanopi, loh kok akeh sing ziarah, maca Yasin tahlil di situ. Akhirnya dikasih kotak amal. Begitu dikasih kotak amal, loh kok terus kotak amal dibangunkan gapura wisata. Baik. Ini sebenarnya fenomena yang terjadi. Bahkan banyak sekali pangapunten yang bukan makam digawe koyo makam itu, fenomena yang kemarin itu ya. Wah, makam Habib siapa begitu kan? Padahal kalau dikeduk ya tidak ada orangnya itu di dalam. Itu banyak terjadi seperti itu. Pangapunten sekali. Itu memang larangan. Jenengan lihat kuburan di Baqi Medina samping Nabawi ada Pak yang dikicing Pak. Batu tok Pak. Ya. Bahkan kalau ada maesannya itu, ada nisannya itu, pangapunten, satu nisan itu banyak nama loh Pak. Artinya di dalam itu satu lubang ada banyak orang, ada banyak mayat. Apalagi makamnya Sayyidina Hamzah itu pamannya Nabi yang terbunuh saat perang Uhud. Itu kan ada makamnya dikotai begini ya. Itu sampingnya yang dikotai itu untuk batas saja, bukan di atas makam. Paham maksud saya nggih? Itu harus saya sampaikan kebiasaan kita ini. Nanti ada kaitannya itu nanti. Saya lanjutkan. Wa 'allimu 'alaihi binahwi hajarin inda ra'sihi, dan tetapi buatlah tanda di atasnya dengan batu umpamanya pada arah kepalanya. Jadi tidak apa-apa kita hanya pakai patokan nisan atau yang kayak prasasti itu, cukup di atas kepalanya saja.
Wahsu alaihi min qibali ra'sihi salasan, dan taburilah dengan tanah dari arah kepalanya 3 kali. Nah ini jarang dilakukan juga. Setelah jenazah itu masuk liang lahat, Rasul itu melakukan apa? Menaburi 3 taburan tanah, Pak, 3 kali. Ngapain? Nah itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Rasul itu kemudian mengucapkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 3 kali. Pendapat yang kedua, Rasul itu kemudian melakukan doa, membacakan doa. Yang pertama, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ketiga dan yang kedua dan ketiga seperti bacaan di dalam salat jenazah. Sampun. Saya lanjutkan lagi. Wa idzan tahaitum ila qabri wa lam yulhad ba'da fajlisu mustaqbilil qiblah. Dan apabila engkau tiba di kubur, sedang kubur belum selesai digali, maka duduklah menghadap kiblat. Itu adabnya. Pangapunten, kadang-kadang kita ini kalau ngetut ke jenazah, nggih, bapak-bapak ini kan tidak semua ikut jalan kaki, Pak. Ada yang naik motor. Yang naik motor otomatis kan sampai duluan biasanya ke makam. Nyampe duluan ke makam itu adabnya itu adalah jangan sembarangan duduk. Kalaupun duduk menghadap kiblat. Biasanya yang terjadi sampai makam duluan, nggih, sik sepi, ana kancane siji ngobrol, rokoke dibuka disumet. Ambek ini jenazah teko. Nah itu adab di makam itu kita harus perhatikan. Wala tajlisu ala qabrin. Nah ini ada kaitannya dengan apa, tidak boleh membangun tadi. Wala tajlisu ala qabrin, dan janganlah engkau duduk di atas kubur. Ada hadisnya, ancamannya luar biasa ini. Walima ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dan mengingat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li alla tajlisu ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabahu wa tahlusa ila jildihi. Sesungguhnya seseorang daripadamu duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya sampai tembus ke kulitnya, ayyajlisa ala qabrin ahsan. Jadi itu masih lebih baik daripada duduk di atas kubur. Jadi kita terbakar api, pakaian kita habis, kulit kita ini juga tersengat api, itu masih lebih baik daripada duduk di atas kubur. Sekarang saya tanya, secara psikologis, jenengan lebih nyaman duduk, kalaupun melakukan duduk, duduk di atas makam yang dikicing atau tidak? Duduk di atas makam yang sudah ada tekelnya itu, batu batanya, atau yang belum ada tekelnya? Kalau belum ada apa-apanya tidak mungkin, aduh kuburan, ngaten nggih. Tapi kalau sudah ada kijingnya, lungguh itu enak, pelek begitu. Kadang-kadang diberseni dhisik itu, baru duduk. Itu nggak boleh, Pak. Ancamannya luar biasa, lebih baik dibakar dengan bara api sampai kemudian terkena kulit daripada duduk di atas kubur. Itu loh. Kemudian saya lanjutkan, wala tamsu bainal kubur bisibiyatain, dan janganlah engkau berjalan di atas kubur dengan alas kaki. Nah, adabnya, kesunahannya kalau kita masuk ke pemakaman melepas alas kaki. Adabnya, kalau uzur misalkan, Ustaz, kaki saya ini jempolnya cantengen, kalau nyeker khawatir tambah borok dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa itu karena udzur. Fa idza farahtum min dafnihi fad'u wastaghfiru lahu was'alu lahu tasbitan.
Bila sudah selesai menguburkan, maka doakanlah, mintakanlah ampun dan ketetapan hati bagi mayit. Kita doakan dan memohonkan ampun bagi mayit dan memintakan ketetapan hati. Yang dilakukan oleh Rasul setelah kemudian dimakamkan, sudah ditutup dengan tanah, Rasul berdoa Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya, kemudian beristighfar 3 kali, selesai pulang. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Baik, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan takziah dan ziarah kubur agar nanti nutup pertanyaan jawab. Berkaitan dengan takziah, poinnya adalah yang terpenting satu, hal melawat itu sedih berlebihan itu tidak boleh. Yang kemudian wasna'u ilal mayyit ta'aman, sahibil mayyit, wasna'u ila alil mayyit ta'aman, dan buatkanlah makanan bagi keluarga mayit sekurang-kurangnya kata Rasul selama 7 hari. Nah, ini yang disalahpahami. Yang bikin makanan itu saudara sesama muslim. Bagi siapa? Sahibul musibah, bagi keluarga mayit, alil mayit. Bukan keluarga mayit yang kemudian membuatkan makanan bagi orang-orang yang melawat. Ini problem, Pak. Ketika masih tangisan terseduh-seduh, Bu RT teko. Bu, nanti konsumsinya rawon apa soto? Ya napa, menurut jenengan bagaimana? Tidak, ya sudah, Bu RT ini menghandle. Sudah, jangan diganggu. Keluarga mayat jangan diganggu. Sudah, masalah tamu yang melawat datang dan lain sebagainya dihandle oleh pengurus RT. Sudah, itu bagus itu. Perkara nanti mau ada tahlilan atau tidak itu tanggung jawabnya pengurus RT sudah. Itu begitu, bagus. Jangan menyusahkan keluarga mayit. Enggak, ini masih tangisan sengguk-sengguk. Mangke tahlilan berkatane nopo. Nah itu kemarin sepupu saya wafat itu meninggal dunia di GKB Gresik. Wah itu luar biasa itu. RT-nya itu dihandle semua. Begitu habis 7 hari, terus sepupu saya itu perempuan, yang meninggal perempuan. Begitu 7 hari, pas saya ke sana lagi, lah kok, Mas, Pak Wahyu kemana? Wonten itu di dalam. Niki tolong sampaikan. Yang disampaikan apa? Tagihan, Pak. Selama 7 hari. Wah ini repot ini. Saya kira wah keren itu, ternyata ada tagihannya. Nah, baik. Perintahnya justru kita menghidupi, memberi makan, membuatkan makan bagi si keluarga mayit, bukan kita minta makan. Jadi tidak apa-apa misalkan ada bacaan macam-macam nih, tidak ada problem. Yang menjadi larangan itu adalah kita menyusahkan keluarga mayit. Bahkan wala tajtami'u ila ahlil mayyit ba'da dafnihi haitsu yasna'una lakumut ta'am, dan janganlah engkau berkumpul di tempat keluarga jenazah sesudah dikuburnya di mana mereka membuatkan makanan bagimu. Sampai sebegitunya loh. Mereka ini orang yang susah kok kita minta makan. Justru yang lebih betul itu kita ngopeni mereka. Kecuali kalau misalkan yang saya tahu ini jeragan catering, anak buahnya banyak, dikumpulkan untuk berdoa bersama, tidak ada problem, Pak. Satu, alul mayit ini kemudian ridha dan mengharapkan doa-doa jenengan sedoyo. Tapi kalau kemudian yang ahlul mayit ini orang yang tidak mampu, bagaimana?
Orang yang secara finansial kesulitan seperti apa? Ayo. Itu jadi problem. Maka lihat dulu. Adat istiadat boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak ada masalah kita. Saya tidak anti tahlil dan lain sebagainya, bukan. Konsentrasinya adalah menyusahkan tidak bagi keluarga mayit. Kalaupun itu ditanggung oleh kas RT, wah bagus Pak. Oh, kas RT-nya tidak sampai segitu Ustaz. Ya sudah, ya cukup. Kemudian kita sesama tetangga ini iuran untuk membuatkan makan keluarga mayit. Terus lagi yang perlu saya sampaikan, ziaratul kubur ini sampai kemudian berhubungan dengan kesyirikan Pak. Ketika ziarah kubur, zuratul kubur litadhkurul akhirah. Jadi ziarah kubur ini hikmah dan manfaatnya untuk mengingat akhirat, bahwa kita ini akan mati kok, sama semuanya, rumah masa depannya itu sama. Tapi larangannya apa? Wala taf'alu indaha ma lam ya'dan bihillahi wa rasuluhu. Dan janganlah engkau mengerjakan di situ sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kadu'aikumul mayyita wa tawassul bihi illa ilallah. Nah, seperti halnya kemudian meminta-minta kepada mayit, dan membuatnya perantaraan hubungan kepada Allah. Berarti tidak boleh tawasul? Boleh, nanti dulu. Tawasul itu apa sih? Perantara doa itu loh tawasul. Oke? Jadi misalkan ini Allah, ini orang yang dimintain doa, ini kita minta doa kepada orang untuk didoakan kepada Allah. Contoh, jenengan punya anak, anaknya ini mau tes CPNS, pamit sama ibu bapaknya sambil salaman, Pak, Bu, mohon doanya agar saya nanti mengerjakan ujian CPNS ini lancar, diberikan keberkahan. Ini tawasul atau tidak? Tawasul, boleh atau tidak? Boleh. Apalagi minta doa kepada orang tua, boleh, harus itu. Ini tawasul. Yang jadi problem, kita mintanya itu kepada orang yang sudah wafat. Orang yang mati, bangun Pak, doakan jenengan. Buyar sing ziarah Pak. Itu loh, konsep tawasul itu boleh, tapi kepada orang yang masih mampu mendoakan. Kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, nyuwun pendungine kula badhe buka usaha ini, supaya nanti usaha saya itu sukses dan lancar. Bisa. Masih bisa mendoakan, masih hidup. Tawasul enggak itu? Tawasul. Tapi kalau kemudian ke makam jenengan minta kepada orang yang sudah wafat, yang dibolehkan itu hanya satu, kepada Rasulullah. Itu punya hak prerogatif itu. Kalau Rasul itu wasilah, itu Rasul punya hak prerogatif itu. Bahkan melalui sholawat dan lain sebagainya, monggo. Kalau Rasul, illa Rasulillah, wah sulit itu. Apalagi mintanya bukan kepada Allah, enggak, kembah segoro geni, syirik itu. Nah itu loh pangapunten. Jadi bukan problem ziarah bagus untuk mengingat kematian. Ketika kita sampai di makam, kita ziarah, niat kita harus benar dulu. Minta doanya, mendoakan yang mati boleh. Minta doa kepada yang mati
itu tidak boleh. Mendoakan syekh siapa gitu boleh. Mendoakan yang wafat, mendoakan ibu, mendoakan bapak kan sudah wafat misalkan, boleh tidak? Boleh. Tapi minta doa kepada yang sudah wafat tidak boleh. Minta doa hanya kepada yang masih hidup, kecuali kepada Rasul. Mafhum nggih? Ini bahaya loh Pak. Bahaya sekali. Baik. Itulah kemudian beberapa hal tentang hal melawat dan ziaratul kubur serta tata cara menguburkan mayit. Perlu diperhatikan karena ini ada hubungannya dengan kesyirikan. Harus saya sampaikan sekalipun mungkin jenengan-jenengan ada yang tidak cocok karena sudah terbiasa. Barangkali itu yang mampu saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Ustaz. Ada dua pertanyaan. Oh, ini Bapak. Iya, Bapak Rian. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kita menghormati jenazah waktu jenazah dikirim ke kubur itu kan jalan. Terus mungkin nggak tahu itu Islam atau non Islam. Jadi kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu betul atau tidak? Itu yang satu. Yang kedua, bapak ibu saya itu meninggal dunia di Mekah di makam di Maklah. Dan saya kalau sana itu mendoakannya di luar dari makam itu. Jadi ziarah kuburnya itu, mohon dijelaskan Ustaz. Nggih. Satu, tidak tahu Ustaz, ada yang wafat lewat kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Kadang-kadang innalillahi wa inna ilaihi itu refleks Pak nggih. Kesandung mawon innalillahi wa inna ilaihi. Refleks gitu. Ya tidak ada problem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya innalillahi dari Allah kembali ke Allah kan? Begitu. Perkaranya kembalinya ke Allah itu masuk surga atau neraka, wallahu a'lam bishawab. Itu hanya ucapan saja. Baik. Tidak ada problem, Pak. Oke, tidak ada problem. Terus kemudian yang kedua, wafat di Maklah mendoakannya dari luar. Berdoa itu boleh di mana saja. Tidak hanya harus di dekat makam. Sekalipun di dekat makam itu pangapunten barangkali kita ada seakan ada hubungan konektivitas emosional. Ya, tidak ada masalah. Di luar pun nggih mboten napa-napa. Di rumah pun tidak apa-apa. Yang jadi masalah tidak pernah mendoakan itu loh, Pak. Itu yang jadi problem. Tidak pernah mendoakan. Makanya kemudian Rasul mengajarkan doa kepada kedua orang tua kita itu yang sangat simpel, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu kita baca setiap sholat. Itu sudah dalam kategori mendoakan. Mengirimkan Fatihah ya monggo. Bagus, ya. Bagus. Syukur kalau memang betul-betul diijabah oleh Allah dan lain sebagainya. Itu jawabannya Pak. Ada lagi monggo pertanyaan berikutnya. Dalam Ustaz. Nggih. Ustaz, pertanyaan pertama ya. Tadi disampaikan bahwa kita mendirikan bangunan di atas kubur itu kan dilarang ya. Itu pemaknaan saya apabila itu di makam umum Ustaz. Kalau seandainya makam itu makam keluarga yang sifatnya memang itu khusus untuk keluarga kita supaya itu menjaga kebersihan maupun apa, terkadang kita dikasih payungan di atasnya. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua mengenai tadi masalah yang kita tawasul doa kepada orang yang sudah meninggal itu kan tidak diperbolehkan Ustaz ya. Tadi kecuali apabila kita minta doa kepada orang tua yang masih hidup. Menjadi pertanyaan saya, ada fenomena terkadang orang tua sudah meninggal. Nah seperti yang dicontohkan suatu misal ada tes CPNS atau ujian yang lain. Boleh enggak
kita itu datang ke makam dan istilahnya seperti yang tadi disampaikan, minta doa pada saat seperti masih hidup. Itu yang kedua. Satu lagi Ustaz ya. Yang ketiga mengenai tadi kita tidak terbolehkan istilahnya membebani si sahibul musibah seperti makan itu tadi ya. Tapi non sewu ini di desa kami itu ada istilahnya kayak tradisi. Mereka sebelum meninggal itu sudah mempersiapkan dalam arti seperti ini. Nanti tolong kalau saya meninggal saya sembelihkan sapi. Tapi itu pada saat masih hidup Ustaz. Nah, apakah seperti itu kira-kira diperbolehkan Ustaz? Nggih, matur suwun Ustaz. Oke. Baik. Ada 3. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada 4 atau 5. Yang pertama, yang saya ingat dulu, boleh enggak misalkan membangun, misalkan dikasih kanopi untuk alasan kebersihan dan lain sebagainya. Bapak, la wala tabnu binaan alal kubri, jelas janganlah engkau membangun bangunan di atas kubur. Di atas kubur yang diperbolehkan itu hanya kemudian untuk membatasi Ustadz, karena itu makam keluarga. Saya punya makam keluarga itu di Putat Tanggulangin sama di Gondang Legi itu. Ayah saya wafat itu, memang ayah saya menyiapkan biar nggak ngeriwui makam umum. Beliau beli tanah sebelahnya makam umum. Dan alhamdulillah makam keluarga itu yang sekarang sudah ada ayah saya, ada bude saya, ada pade saya, baru 3 orang. Itu begitu. Dan saya merawatnya ya akhirnya agar ada batas yang jelas, tak pagar Pak itu Pak. Dipagar saja. Tulisi makam keluarga besar Bani Haji Khalil begitu. Tidak ada problem. Hanya untuk pembatas. Yang jadi problem adalah kita ini adalah makam, kita bangun di atasnya. Itu kan perintahnya Rasul, hanya cukup kemudian ditaruh tanda saja di atasnya untuk menjadi pembeda. Fenomenanya pada era itu adalah makam orang Yahudi dan Nasrani itu dibangun megah-megah Pak. Sudah di zaman Rasul itu begitu itu. Rasul tidak suka begitu, akhirnya memerintahkan dan mensyariatkan untuk hanya cukup memberi tanda di atas makam itu. Itu yang jelas tidak diperbolehkan. Kemudian kalau demi kenyamanan ziarah dan lain sebagainya itu nanti urusan fikih yang jelimet. Tapi larangannya jelas. Oke? Larangannya jelas, tidak boleh membangun di atas kubur. Oke. Kan kadang-kadang di atas makam, kalau pemakaman berbeda maknanya. Kalau di atas makam ya itu wis yang ditanami itu orang. Itu yang tidak boleh. Perkara kemudian sejenis yang jenengan utarakan tadi, alasan kemudian agar demi kenyamanan yang ziarah, keluarga yang ziarah dan lain sebagainya. Justru sebenarnya apa? Ziarah itu di bawah terik matahari biar ingat kita itu nanti bakal seperti ini. Nah, nek biar nyaman ya problem itu nanti dibikin homestay aja di situ. Sekalian biar nyaman gitu. Baik, yang kedua, konsep tawasul. Kalau orang tua sudah meninggal, ya kewajiban kita adalah mendoakan orang tua, bukan meminta doa kepada orang tua. Sudah expired, kesempatan kita sudah habis. Niku nggih. Terus yang ketiga, Ustaz, di tempat saya ada kejadian minta disembelihkan sapi. Ya kalau sudah dipersiapkan tidak ada problem. Artinya bahkan sudah nazar atau dan lain sebagainya itu ya kita laksanakan, tidak ada problem. Yang jadi problem itu yang belum siap apa-apa tiba-tiba meninggal dalam kondisi ekonomi lemah. Itu loh Pak, larangannya itu begitu. Apalagi pangapunten masyarakat nagih maksa gitu loh. Mari magrib mau marisa, kan rapat ini. Akhirnya yang terjadi apa? Utang-utang Pak. Itu yang nggak boleh Pak.
Dalam kondisi itu tidak boleh, tapi dalam kondisi tertentu orangnya mampu dan sanggup, memang ingin didoakan oleh orang banyak, orang tuanya yang meninggal atau suaminya yang meninggal tadi, tidak ada problem. Oke, baik. Ada lagi monggo, itu tadi yang sudah pegang mic. Sedikit saya Ustaz. Ini tentang yang apa ya, peziarah ya ke makam atau ke kuburan. Kemudian peziarah ini bersih-bersih lah. Ada tumbuhan di situ, misalnya ada rumput dicabut, ada tumbuh-tumbuhan dicabut, gitu kan ya. Ini hukumnya ini bagaimana ini? Karena ada bersih di atas gundukan itu banyak rumput atau ada tumbuh-tumbuhan itu dicabut, dibersihkan itu. Ini kira-kira hukumnya bagaimana Ustaz? Karena ada beberapa pendapat saya mungkin pada ketika Rasulullah itu kan itu untuk apa, bahkan dia memberikan daun apa namanya pelapa kurma ya gitu ya. Itu kan di Indonesia ya banyak terjadi juga tabur bunga kemudian bawa apa namanya air gitu. Penjelasannya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Oke. Baik, ada satu riwayat yang dicatat oleh Imam Muslim. Itu ketika Rasul dalam perjalanan ke Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan haji waktu itu, beliau melewati pemakaman. Kemudian ya beda ya Rasul dengan kita itu. Rasul itu kan tahu segala alam juga. Akhirnya Rasul berhenti dalam satu makam, kemudian menaburkan pelepah kurma di atas makam itu. Nah, itu yang kemudian dijadikan dalil untuk kasih kembang. Soalnya di sini angel golek pelepah kurma. Kembangnya kembang petung rupo dan lain sebagainya. Kadang-kadang disiram air dalam botol itu dan lain sebagainya. Oke lah. Memang pangapunten, memang tidak ada larangan khusus menaburkan kembang, Bapak. Nggih. Kalau kemudian ada larangan khusus menabur kembang, sakno sing dodol kembang mati anune dodolan ini nanti. Tidak ada larangan khusus itu. Tapi kemudian perintah khusus untuk menabur kembang di atas makam memang juga tidak ada. Itu kemudian perdebatan para ulama, Rasul kenapa kok menabur pelepah kurma itu tadi di atas kubur. Ada yang mengatakan sambil mendoakan orang yang wafat itu, karena niki di macam-macam kitab ini beda-beda Pak kesimpulannya, karena Rasul mendengar siksa kubur dan lain sebagainya, didoakan kemudian tidak disiksa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang itu tidak tahu alasannya Rasul. Saya baca itu kesimpulannya macam-macam. Alasannya apa kok Rasul menabur pelepah kurma tadi, nggak ngerti. Multitafsir. Tapi larangan untuk menabur kembang tidak ada. Satu. Merawat kubur, nggih. Merawat kubur, membersihkan ya ada masalah. Bersih-bersih ada rumput, tanaman. Nggih, tidak apa-apa. Bersihkan. Bahkan pangapunten, ada satu pemakaman di Cianjur nggih, insyaallah. Cianjur atau mana nggih? Pemakaman Al-Azhar itu, yang mewah sekali itu, Pak. Kayak lapangan golf. Nggih, kayak lapangan golf itu rumputnya luar biasa. Memang tidak dibangun macam-macam. Rumput itu, Pak, rumput. Mahal. Bahkan pangapunten, bayarnya per bulan itu 10 juta lebih itu, Pak. 10 juta lebih. Nah, boleh tidak? Ya mau enggak. Tidak ada problem fikihnya sebenarnya. Nah, ini sebelum jenengan tanya, saya jawab dulu lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, sebenarnya boleh atau tidak sih memakamkan beberapa orang dalam satu lubang? Misalkan ada kejadian kemarin di desa saya, saking cintanya sama istrinya, gitu ya. Itu kemudian minta dimakamkan satu lubang dengan istri. Boleh enggak itu? Boleh Pak. Kalau memang tidak maksa, maksudnya itu memungkinkan, boleh-boleh saja. Itu dibagi itu kemudian kan satu nisan itu kan berapa nama. Saya pribadi pernah menguburkan kakak kelas saya itu di Kairo sana. Di Kairo itu ada makbaroh itu luas sekali. Mungkin berapa desa itu.
Satu kecamatan mungkin kuburnya itu. Luas sekali, Pak. Itu saya masuk menguburkan si mayit ini, masuk ke dalam liang lahat itu, ternyata di dalam luas, Pak. Satu maesan itu 6 orang. Tapi nggih sempit, maksudnya luas itu bagi mayit saja, tapi sempit. Masuk itu cuman cukup untuk nunduk begini sambil bawa mayit itu. Dan anehnya di Kairo itu saya baru tahu, satu lubang itu kalau di sini kan tertimbun oleh tanah, nggih, di sini. Di sana enggak tertimbun tanah. Jadi jenazah itu hanya diletakkan saja, jejer gitu. Jadi begitu saya masuk kaget, loh, kok ono pocong begitu. Itu begitu. Jadi boleh enggak? Boleh kalau memungkinkan. Problemnya makam umum, makam Islam di sini itu enggak teratur, Pak. Kadang-kadang dempet-dempet sudah ada begini 2 jejer, tengahnya digali lagi. Saking apa? Saking sempitnya lahan sudah enggak ada lagi. Itu problem. Kalau sudah tidak memungkinkan ya jangan dipaksa untuk diletakkan satu lubang. Lagi di makam desa saya itu, Dusun Gondang Legi, karena pinggir jalan lebih tinggi jalan raya daripada makamnya. Akhirnya setiap kali hujan menggenang, Pak. Diputuskan musyawarah desa, nguruk Pak 3 meter nguruknya, Pak. Diuruk 3 meter agar bisa dipakai lagi lahan itu, digali lagi untuk ditaruh makam-makam yang baru. Sudah sepakat di desa, ternyata begitu diuruk, jret, keluarga-keluarga yang makam yang di bawah itu ngasih tanda, Pak. Ngasih tanda. Sudah diuruk bagus gitu ya, dikei tanda kayak nisan, ya mbok maneng, Pak. Akhirnya saya mengusulkan, enggak apa-apa, Pak. 1 nisan, beberapa nama. Lu kan 1 lubang. Saya dianggap sesat itu. Ya kan kalau gali kan enggak sampai kena yang bawah, kan sudah 3 meter itu nguruknya itu. Itu problemnya. Nah, jadi problemnya sebenarnya bukan problem fikih, tapi problem rasa-rasanya kok gak oleh ya, begitu aja. Oke, secara fikih enggak apa-apa. Cukup nggih, Pak? Nah. Satu terakhir. Itu yang belakang sudah begini-begini wis ngantuk-ngantuk itu soalnya. Satu lagi. Nggih. Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin menanyakan tentang wanita yang tidak boleh mengikuti jenazah waktu pemakaman itu, yang disebut wanita itu yang siapa? Misalnya suaminya meninggal, istrinya aja, atau mungkin keluarganya atau temannya juga, nggak boleh semua wanita. Kemudian yang kedua tentang duduk di atas makam yang tidak boleh tadi. Itu yang dimaksud duduk itu bagaimana? Kalau misalnya kita berziarah atau mungkin sekarang ini kalau misalnya berziarah itu disediakan tempat duduk, itu bagaimana hukumnya? Terus yang kemudian yang ketiga tentang penggusuran makam, itu bagaimana? Misalnya makam ini digusur karena sesuatu hal dipindahkan, itu bagaimana? Terima kasih. Saya jawab cepat saja ini. Yang pertama, wanita mengiringi jenazah itu yang tidak diperbolehkan wanita siapa gitu. Ada 2 pendapat para ulama, ada 2 pendapat madzhabul arba'ah itu. Yang pertama adalah sohibul musibah, adalah keluarga mayit, alil mayit. Yang kedua, berarti kalau pendapat pertama, kalau kawannya si mayit boleh berarti kalau pendapat pertama. Pendapat kedua, pokoknya wanita tidak boleh. Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i pokoknya wanita tidak boleh ngiringi. Boleh itu nanti kalau sudah dimakamkan, selesai datang ke makam silahkan.
proses mengiringinya itu yang tidak boleh itu. Nggih. Imam Syafi'i pokoknya wanita, tidak peduli sahibul musibah atau tidak. Pun yang kedua, duduk di kubur atau duduk di kuburan itu beda loh Pak. Duduk di atas kubur, ya ini kubur, jenengan duduk di atasnya. Kalau memang di pemakaman itu kemudian disediakan tempat-tempat duduk agar tidak duduk di atas kubur, ya boleh-boleh saja. Paham maksud saya nggih? Larangannya itu duduk di atas kuburan mayit ini loh. Nggih. Di atas kuburan mayit ini larangannya begitu. Nggih. Lah nggih kalau dingkliknya itu jenengan encepno ndek ngene ndukure makam ya ndak boleh, Pak. Sami mawon. Kalau saya dingkliknya itu saya letakkan di antara makam, ini makam jenengan tengah ya boleh, tidak apa-apa. Kan sekarang makam itu jejer-jejer gini. Lah nggih niku, Pak. Lah nggih niku. Makanya tidak boleh duduk di atas makam itu. Makanya kemudian saran saya itu kepada seluruh pengelola pemakaman dikelola dengan baik, ada jalannya, enggak. Kemudian penataannya yang bagus. Problemnya di makam muslim itu pokoknya ono nggonti leboni itu loh, Pak. Kalau bedanya dengan jongkok gimana? Dalam lu sami mau dengan apa meneh dengan jongkoki di atas makam ya padha ae Pak, dikira kate ngisik ya Pak. Pun jelas nggih, yang tidak diperbolehkan itu di atas makamnya, bukan di atas pemakaman, beda ya. Di atas makamnya persis ini loh Pak, yang ada mayitnya di atasnya itu loh Pak. Baik. Kalau tidak memungkinkan ya itu nilainya uzur lah. Misalkan bawa kerenda Pak, ya. Bawa kerenda, kemudian otomatis karena makamnya niki sempit dempet-dempet, akhirnya ngicak-ngicak makam. Nah, itu nilainya uzur. Uzur itu ada diskon itu syarat dan ketentuan berlaku. Yang ketiga tadi apa? Penggusuran makam. Itu bagaimana? Sering terjadi, bahkan di Saudi juga ada. Pangapunten, di baki itu tidak selamanya dimakamkan di situ loh Pak. Bakinya tidak digusur, jenazahnya yang digusur. Sudah sekian tahun, itu kemudian jenazahnya itu dikeduk, seret, nggih, dipindah ke pemakaman yang lebih besar. Itu begitu. Apakah boleh? Boleh. Tidak ada problem. Itu kan kemudian di Indonesia ini kan digusur kena dalan gitu kan ya. Ya makanya dilakukan pemindahan. Kalau misalkan tidak memungkinkan, sekiranya meninggal tahun 60-an begitu enggak? Meninggalnya tahun 60 ya bahkan tulangnya sudah enggak rupa, Pak. Kalau jenengan gali jadi apa di dalam itu? Baik. Fikih Indonesia dapat ganti rugi. Begitu nggih Pak nggih? Baik. Cukup? Alhamdulillah. Hampir jam 6 itu Pak. Nasrul minallahi fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.